Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak semuanya yang kelas 4B untuk hari ini kita pembelajarannya melalui video pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, Bapak semuanya. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah di bab yang ketiga. Ya, silahkan dibuka bukunya di bab yang ketiga, yaitu mengenai tentang aku anak soleh. Kita lanjut. Nah, aku anak soleh, ya. Soleh itu artinya apa? Nah, coba diingat-ingat soleh itu artinya apa? Ya, artinya adalah anak yang memiliki akhlak perilaku yang baik atau terpuji, ya. Perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu banyak macamnya, Nak. Ya, perilaku terpuji itu banyak macam. Untuk di pembelajaran kali ini kita bahas hanya beberapa saja. Yang pertama itu ada jujur. Apa itu jujur? Jujur itu adalah berkata sesuai dengan kenyataan, ya. Berkata sesuai dengan kenyataan atau berbuat atau berlaku sesuai dengan kenyataan, ya. Jujur itu terbagi menjadi dua, Nak. Ya, jujur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berkata, yang kedua itu berlaku. Artinya, setiap kita berkata, kita harus berkata apa adanya, tanpa dikurangi, tanpa ditambah-tambahi. Ya, apa adanya. Kalau jujur dalam hal perilaku atau berlaku itu, kita jujur berlaku itu berbuat atau berlaku sesuatu itu ya dengan apa adanya tanpa ada kecurangan. Ya, kalau kita curang berarti kita namanya tidak jujur. Seorang muslim muslimah itu yang soleh soleha itu harus selalu berkata jujur dan berbuat jujur. Ya, kenapa, Nak? Karena malaikat, ya, Nak, malaikat itu tidak suka dengan orang yang berbohong. Tidak suka dengan orang yang berbohong. Kalau dia berbohong sekali, maka malaikat akan menjauhi kita sejauh 10 kilometer. Nah, bayangkan malaikat menjauh. Kenapa dia bisa menjauh, Pak? Karena tidak tahan dengan bau busuknya orang yang berbohong. Nah, beruntunglah kita karena bau busuk orang yang berbohong itu ditutupi oleh Allah. Hanya malaikat yang merasakan. Ya. Nah, maka dari itu jangan kita berbohong. Kalau kita sudah bau busuk dan malaikat tidak mau mendekat dengan kita, maka tidak ada keberkahan di hidup kita dan malaikat pun tidak akan mau mendoakan kita. Enak ya? Jadi jauhilah perbuatan bohong ya. Berjujur itu uh, adalah kunci kesuksesan, ya. Bukan orang Islam yang mengatakan, nah, tapi orang kafir juga mengatakan salah satu kunci sukses adalah jujur. Maka dari sekarang harus jujur dalam hal sesuatu, ya, dalam hal apapun, berkata maupun berbuat. Selanjutnya amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya. Nah, kenapa, Pak? Karena Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat amanah. Dari kecil dia sudah diberi julukan apa? Al-Amin. Dapat dipercaya. Ya, jadi kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa, Pak? Contohnya mendengarkan guru. Loh, kok guru, Pak? Iya, karena kita diamanahkan orang tua kita belajar di sekolah untuk mendengarkan penjelasan guru. Kalau kita tidak mendengarkan guru, berarti kita tidak menjaga amanah
orang tua. Yang selanjutnya mengerjakan tugas bersungguh-sungguh. Nah, amanah ini kan tugas PR ini kan amanah. Amanah yang diberikan guru kepada kita, maka harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu amanah. Yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama ibu. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada ibu? Karena ibu adalah orang yang mengandung dan melahirkan kita. Jangan mengira nak bahwa mengandung itu hal yang mudah dan melahirkan itu hal yang sepele. Jangan, karena itu adalah taruhannya nyawa. Makanya kita harus hormat dan patuh kepada ibu. Nah, ada seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa yang harus kami hormati terlebih dahulu?" Rasulullah mengatakan, "Ibumu." Lalu siapa Rasulullah? "Ibumu." Lalu siapa Rasulullah? "Ibumu." Lalu siapa lagi Rasulullah? "Ayahmu." Artinya apa? Ibu punya peran yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita tidak dilahirkan dan tidak dikandung oleh ibu kita, maka bagaimana kita bisa hidup? Ya kan? Maka harus hormat dan patuh kepada ibu. Kasihan ibu kita. Enak ya? Nah, yang kedua adalah ayah. Kenapa kita harus hormat kepada ayah? Karena ayah adalah orang yang mencarikan kita makan, memberikan kita pakaian, ya. Nah, yang memberikan kita fasilitas hidup. Maka hormatlah kepada ayahmu semuanya. Lalu yang terakhir adalah guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu. Coba Bapak tanya, apakah kalian semua waktu pas masuk SDIT Dinia Pekanbaru bisa mengetahui angka-angka atau bisa berhitung? Tidak. Bisa membaca ayat? Tidak. Pastinya kita bisa membaca, bisa menghitung, itu asbab dari guru yang mengajarkan kita. Ya, maka dari itu hormat dan patuhlah kepada gurumu semuanya. Ya, kalau jumpa dengan guru jangan lupa cium tangannya dan ucapkan salam ya. Karena itu adalah termasuk dari hormat kepada guru. Yang terakhir adalah santun dan menghargai teman. Kita harus santun kepada teman. Kenapa? Pertama, apa itu santun, Pak? Santun adalah perilaku seseorang yang halus budi, bahasa dan tingkah lakunya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu kepada teman-temannya itu tidak pernah kasar, tidak pernah keras. Dia selalu halus budi bahasanya dan tingkah lakunya. Nggak kepada teman aja kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Maka dari itu banyak orang yang masuk Islam. Maka dari itu anak semuanya harus punya perilaku yang halus budi, bahasa dan tingkah lakunya. Ngomongnya harus lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh bercarut. Ya nak ya? Nah, ini dia nak santun dan menghargai teman itu. Pertama, berbicara sopan dan tidak berteriak-teriak. Bicara itu yang baik, yang pelan, yang sopan. Yang kedua itu mengucapkan terima kasih. Kalau kita diberikan sesuatu kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih. Lalu yang ketiga, bersikap ramah. Kalau berjumpa dengan temannya, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Nah, itu contoh orang Islam, nak. Ya, kalau jumpa dengan temannya ramah dia, mengucapkan salam. Jangan sampai kita mengucapkan halo bro, halo guys. Ya, nggak boleh. Harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah meminta maaf jika salah. Kalau kita melakukan kesalahan kepada teman, ya kan, tidak sengaja mendorong atau tidak sengaja membuat dia menangis, maka kita harus meminta maaf ya. Selanjutnya tidak mengganggu teman. Kalau teman itu tidak mengganggu kita nggak perlu ganggu. Ya, nggak perlu kita gara-garain, nggak perlu kita gangguin. Supaya apa nak? Supaya teman kita banyak. Kalau anak-anak bapak semuanya bisa mengamalkan ini, ya insya Allah punya banyak teman. Ya, teman itu perlu nak dalam hidup kita nak ya. Jangan disepelekan. Oke, demikian anak bapak semuanya yang bisa disampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti juga silahkan
WA pribadi Bapak, ya, bisa ditanyakan apa yang tidak dimengerti, ya. Untuk tugasnya nanti akan Bapak berikan di kolom komentarnya. Silakan bisa dilihat. Demikian, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada